Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kuta Mandalika Channel. Apa kabar semua kawan-kawanku dari Sabang sampai Merauke? Terima kasih sebelumnya telah mengklik video ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan rezeki yang halal dan berkah, dimudahkan segala urusan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada kesempatan kita kali ini di tanggal 14 Desember kita kembali lagi untuk melihat kondisi maupun perkembangan pengerjaan di sirkuit Mandalika. Seperti yang ada di depan kita ini, telah dilakukan penghamparan material subbase, namun di area sisinya ya telah tergenang kembali dengan air dikarenakan semalam suntuk dilanda hujan lebat. Baik, namun untuk segala pengerjaan di area parkiran PIV maupun parkiran utama di sisi bagian barat antara jalur akses menuju ke tunnel pertama terus saja akan dilakukan pengerjaan, baik itu pembetonan untuk area yang sebelumnya telah dilakukan penghamparan material subbase maupun untuk pemadatannya. Seperti yang ada di depan kita ini memang dikenang air ya, karena semalam memang telah diguyur hujan secara bertubi-tubi. Namun pengerjaan pun terus saja berlanjut. Seperti yang ada di depan kita ini, para pekerja terus melakukan pengoneksian atau kelanjutan pembetonan di area parkiran utama ini. Baik, sedangkan untuk kegunaan dari parkiran utama ini ialah untuk roda 2, baik untuk para staf, kru, marshal, security, saya ya dan lain sebagainya. Baik, kita tinggalkan untuk mengenai pengerjaan di area parkiran utama. Kita doakan sama-sama untuk segala pengerjaan di area parkiran utama lancar-lancar jaya. Baik, sedangkan untuk kebersihan dan kerapian Pertamina Mandalika International Circuit terus saja dilakukan secara berkala, baik untuk jalur jalan rayanya dan juga untuk area zona dalam. Seperti yang ada di depan kita ini, para pekerja terus melakukan pemotongan maupun perapihan di setiap median-median yang ada di belakang area helipad maupun untuk area pedok. Baik, sedangkan mengenai pengerjaan atau perencanaan pengerjaan di sirkuit Mandalika ke depannya yang seperti ada di depan kita ini, untuk kelanjutan atau informasi mengenai pengerjaan di area ini kita belum tahu ya apa yang akan dikerjakan untuk di area jalan akses maupun di gerbang merah yang biasanya dilalui oleh para pengunjung event Walk Day menuju ke zona trackland atau di pitland sirkuit Mandalika. Baik, sedangkan untuk di area tepatnya untuk area PLN maupun untuk di area kolam resapan akan dilanjutkan ke bagian pemasangan paping-paping blok ya, untuk lebih rapinya untuk di area ini. Sepertinya telah dilakukan perataan maupun untuk pemadatan ya dari penghamparan pasir untuk dilanjutkan ke bagian pemasangan paping-paping blok. Jadi mengenai kesimpulan pengerjaan secara menyeluruh dari kawasan sirkuit Mandalika ya, baik dari kebersihannya, dari setiap jalan rayanya pun terus saja dilakukan pembersihan secara berkala, baik itu dari bundaran Sunggung hingga ke bundaran Ombak. Untuk area zona dalam sirkuit Mandalika pun turut saja dilakukan pembersihan secara berkala, baik untuk di area setiap mediannya, jalan trotoarnya, dan juga untuk perkembangan dari pokok bunga ya, dari taman-tamannya pun terus saja dibenahi agar terlihat hijau, rapi dan nyaman. Baik juga untuk di kegiatan-kegiatan lainnya ya, sehingga dari event-event balap telah terselenggara di sirkuit Mandalika ya. Pertamina Mandalika International Circuit terus melakukan inovasi-inovasi baru atau kegiatan-kegiatan lainnya seperti event Walk Day, terus event Track Day terus saja dilakukan untuk
waktu-waktu senggang ya di area Pertamina Mandalika International Circuit kita ini. Baik untuk pengerjaan-pengerjaan lainnya di area zona tengah, baik itu dari pemasangan atau pembetonan di setiap sisi jalur tanggul atau jalur jalan akses laba-laba ke setiap jalur tribun, masih saja dikerjakan mengenai pembetonan material batu tempel dan juga untuk pemasangan paping-paping blok bermotif untuk lebih terkesan indah, rapi juga ya. Dan untuk di area belakang tribun pun masih saja dikerjakan untuk di area belakang tribun, baik itu di bagian tribun paket G dan akan dilanjutkan ke bagian tribun paket F ya. Dan juga untuk di area sistem drainase maupun jalur kabel dari jalur akses menuju ke gerbang timur pun terus saja berlanjut hingga di penimbunan-penimbunannya di setiap sisi sistem drainase maupun jalur kabel, serta dari parkiran tambahan di sisi bukit kini terlihat sekali dari pembuatan median yang mana akan dilanjutkan pemasangan dari lampu-lampu penerang maupun dari median tempat penghijauan di setiap median tersebut. Tidak luput dari kerapian dan kenyamanan, Bukit 360 atau di area observasi dek terus saja berlanjut mengenai pembenahan di setiap sisinya maupun di setiap area dalamnya, baik itu dari area kafenya ya, untuk area kafe, restorannya terus saja dipercantik agar para pemesan observasi dek lebih nyaman di saat menonton gelaran-gelaran event balap di Pertamina Mandalika International Circuit. Sedangkan untuk mengenai dari sistem drainase tepatnya di belakang tribun paket H ya, masih saja berlanjut. Kini para pekerja terus melakukan pembenahan di setiap jalur sistem drainase menuju ke area sistem drainase induk ke gerbang titik buang sisi barat, yaitu di Laguna Sirkuit Mandalika. Jadi agar lebih jelasnya dari perkembangan atau maupun suasana pengerjaan lainnya ya, simak terus video ini hingga akhir durasi dari suasana jalur jalan raya dan juga untuk perkembangan pembangunan villa di pojok bukit dan juga untuk di area perkembangan pembangunan di Masjid Nurul Imam ya, dan untuk di kolam retensi. Baik, jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada narasi dan visual yang saya suguhkan kurang berkenan. Matur tampiasih, banyak-banyak terima kasih. Selalu support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jaga kesehatan, jaga keluarga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman lain terkisahlah sopo cerita putri Sanani jari legenda, Lui pangeran ngelamar putri sasola ingas. Si putri bingung pilih salah sopole antarana. Demi keadilan lamaran darat keterima, ye cegah petakele antara rakyat-rakyatnya. Putri berkorban jiwa ragana demi negara. Harum made cerita leluasna pantai Kuta.
Zaman lain terkisahlah sopo cerita Putri Sanani jari legenda Lui pangeran ngelamar putri sasola ingas Si putri bingung pilih salah sopole antaranya lamaran darat keterima Ye cegah peta kele antara rakyat-rakyatnya